Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak soleh-soleh ustazah? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Baiklah anak soleh-soleha, sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Menanyai tawanan. Di pihak lain, pasukan Muslim terus maju menuju Badar. Konsentrasi Rasulullah SAW terfokus pada lawan yang akan dihadapi. Beliau mengutus Ali bin Abu Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abu Waqqas untuk pergi mendahului pasukan. Ketiga pahlawan itu bertugas mengintai posisi dan kegiatan lawan. Di sebuah mata air, mereka menangkap 3 orang budak Quraisy yang sedang memberi minum beberapa ternak. Budak-budak itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bertanya, "Berapa jumlah pasukan Quraisy yang datang?" "Banyak," jawab salah satunya dengan wajah pucat. "Berapa banyak jumlahnya?" tanya Rasulullah SAW lagi. "Kami tidak tahu," jawab orang itu lagi. Kali ini ia benar-benar ketakutan. Ia menyangka Rasulullah SAW akan menganggapnya berbohong dan akan memaksa dengan kekerasan agar mereka berbicara. Namun Rasulullah SAW selalu memiliki cara yang lebih baik. Beliau pun mengajukan pertanyaan yang cerdik. Berapa ekor kambing yang mereka sembelih setiap hari untuk dimakan? Setiap hari mereka memotong 9 ekor kambing, terkadang sampai 10 ekor. Rasulullah SAW mengangguk. Kalau betul begitu, jumlah mereka antara 900 sampai 1000 orang. Siapa saja para ketua Quraisy yang ikut berangkat? Para kepala Quraisy yang berangkat adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Bukhturi bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Harith bin Amir, Tu'aimah bin Adi an Nadar bin Al-Harits, Zam'ah bin Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Nabih bin Al-Hajjaj, Suhail bin Amir, Munabbih bin Hajjaj, dan Amir bin Abduwad. Mendengar keterangan itu, Rasulullah SAW berbalik menghadap para sahabat seraya bersabda, "Lihat, sekarang Mekah telah menghadapkan semua bunga bangsanya kepada kita." Para sahabat paham hal itu berarti mereka akan berhadapan dengan pasukan yang didukung semua pahlawan terbaik dengan jumlah 3 kali lipat lebih banyak. Mereka harus mengarahkan seluruh semangat menghadapi pertempuran sengit dan dahsyat. Sebuah pertempuran yang mereka tahu tidak akan dapat mereka menangkan kecuali dengan iman yang kuat sampai memenuhi kalbu. Mimpi Juhaim. Anak soleh-soleha tersayang, Abu Sufyan gusar mendengar kesombongan Abu Jahal memimpin pasukan Quraisy untuk terus maju sampai ke Badar, padahal kafilah dagangnya telah selamat. "Inilah orang yang melewati batas," gerutu Abu Sufyan. "Orang seperti ini tentu akan menjumpai nasib malang dan pada akhirnya akan jatuh." Sementara itu, terjadi kegemparan di tengah pasukan Quraisy pimpinan Abu Jahal. Kejadian bermula dari mimpi yang dialami Juhaim bin Ashal, seorang tentara Quraisy dari Bani Muthalib. Saat itu pasukan Quraisy tengah berkemah di Jufa, belum tiba di Badar. Malam itu Juhaim bangun tidur sambil lompat sehingga membuat teman-temannya kaget. "Ada apa? Apa kamu mimpi?" tanya seseorang.
Juhaim perlu mengatur napasnya beberapa saat sebelum sanggup berkata, "Saya sedang dalam keadaan antara tertidur dan terjaga ketika melihat seorang laki-laki mengendarai kuda sambil menarik tali kekang seekor unta. Apakah kalian melihatnya juga?" Teman-teman Juhaim menggeleng. "Tidak." Juhaim berkata perlahan sampai hampir tidak terdengar. "Orang itu memukul tengkuk untanya sampai berdarah. Unta itu berlari ke tengah perkemahan kita dan mencipratkan darahnya ke seluruh tenda. Tidak ada satu tenda pun yang tidak terkena noda darah." Teman-teman Juhaim terkejut, tapi tidak seorang pun bicara. Juhaim lalu melanjutkan ceritanya. "Lalu kulihat Abu Jahal mati terbunuh, Utbah mati terbunuh, Syaibah mati terbunuh, Zam'ah mati terbunuh." Juhaim terus menyebutkan orang-orang yang dilihatnya mati terbunuh dan memberitahukan juga mereka yang akan tertawan. Teman-teman Juhaim pun gempar. Ada yang percaya, ada yang tidak. Begitu mendengar cerita Juhaim, Abu Jahal sendiri berkata, "Hei Juhaim, aku mendengar kamu menceritakan kisah dusta kepada orang banyak. Akan kamu lihat nanti, Muhammadlah yang akan terbunuh, bukan aku." Kemudian Abu Jahal berpaling kepada orang banyak seraya tertawa dan berkata, "Inilah nabi baru dari Bani Muthalib." Orang-orang tertawa sinis. Sebagian mereka jadi membenci Juhaim. Juhaim bin As-Salat masuk Islam pada perang Khaybar. Pasukan Rasulullah SAW tiba di Badar. 100 orang tentara Quraisy dari Bani Zuhrah memutuskan untuk kembali. "Buat apa kita mengikuti kesombongan Abu Jahal?" Demikian Al-Khanas bin Syarif berkata. Ia memimpin Bani Zuhrah. "Kafilah dagang kita telah selamat sehingga tidak ada gunanya kita bertempur dengan Muhammad." Abu Jahal datang sambil marah-marah. Keduanya lalu bertengkar mulut. Akhirnya Khanas membawa Bani Zuhrah kembali ke Mekah. Bagaimana dengan keadaan pasukan Rasulullah SAW? Hujan sejuk menyirami pasukan Muslim dan membuat perjalanan mereka menuju Badar terasa mudah. Mereka semua mengetahui bahwa peluang untuk mendapatkan harta rampasan perang telah hilang, sehingga semuanya mengikhlaskan hati untuk bertempur sampai mati apabila diserang. Rasulullah SAW memerintahkan pasukan berhenti di dekat mata air. Namun Al-Hubab bin Al-Mundir yang sangat mengenal betul wilayah itu bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa Tuhan berhenti di tempat ini? Kalau ini sudah wahyu Allah, kita tidak akan maju atau mundur setapak pun. Ataukah ini sekedar pendapat Tuhan sendiri sebagai suatu taktik perang?" Rasulullah SAW mengangguk. "Ini sekadar pendapat dan sebagai trik perang." "Ya Rasulullah, kalau begitu tidak tepat kita berhenti di tempat ini. Mari kita pindah sampai ke tempat mata air terdekat dari mereka. Lalu sumur-sumur kering yang di belakang kita timbun. Selanjutnya kita membuat kolam, lalu kita isi sepenuhnya. Barulah kita hadapi mereka berperang. Kita akan mendapat air minum, mereka tidak." Rasulullah SAW tersenyum. Usul Hubab benar-benar merupakan strategi yang jitu. Akhirnya pasukan Muslim segera melaksanakannya. Selesai kolam itu dibuat, Sa'ad bin Mu'adz memberi sebuah usul. "Ya Rasulullah, kami akan membuatkan sebuah tenda untuk Tuhan. Di sampingnya akan kami tambahkan sebuah kendaraan. Biarlah kami yang menghadapi musuh. Apabila Allah memberi kemenangan, itulah yang kita harapkan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, dengan kendaraan itu Tuhan dapat mengundurkan diri ke Madinah. Masih banyak sahabat kita di sana yang cinta mereka kepada Tuhan tidak kurang daripada cinta kami.
Sekiranya mereka mengira Tuhan dihadapkan dalam sebuah pasukan besar, niscaya mereka pasti akan turut ke sini dengan mereka. Allah akan menjaga Tuhan. Mereka benar-benar ikhlas kepada Tuhan, berjuang bersama Tuhan. Usul itu keluar dari rasa cinta para sahabat yang dalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menerimanya. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak soleh-soleha tersayang, dari tendanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat barisan Quraisy yang berlagak begitu sombong. Beliau pun masuk lalu menghadapkan seluruh hati dan permohonannya kepada Allah. Kemudian beliau pun memanjatkan doa yang begitu mengharukan. Ya Allah, itulah kaum Quraisy yang telah datang dengan sombong dan congkak. Mereka memusuhi Engkau, menyalahi perintah-perintah Engkau, dan mendustakan utusan Engkau. Ya Allah, maka pertolongan Engkau yang telah Engkau janjikan kepada hamba, itulah yang hamba minta. Ya Allah, binasakanlah mereka itu besok. Ya Allah, janganlah Engkau meninggalkan hamba. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau apa yang telah Engkau janjikan kepada hamba. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau akan janji dan perjanjian Engkau. Ya Allah, jika atas kehendak Engkau kami dikalahkan, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini. Sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang memohon haru sampai jubah beliau jatuh dari bahu. Abu Bakar saat itu menyempirkan jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke bahu beliau sambil berkata, Ya Rasulullah, cukup bagi Tuhan permohonan Tuhan kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepada Tuhan segala apa yang Dia janjikan kepada Tuhan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari tenda dan berkata kepada para sahabat, akan dikalahkan pasukan Quraisy itu dan mereka itu akan membalik ke belakang. Sementara itu, orang Quraisy mengutus Umar bin Wahab al-Jami untuk menghitung jumlah tentara Islam. Tentara Muhammad 300 lebih sedikit, lapor Umair. Sekalipun begitu, coba kita lihat dari jauh dan dari atas gunung. Aku khawatir kalau Muhammad menyembunyikan pasukan yang lain. Usul itu dilaksanakan sampai akhirnya orang Quraisy yakin bahwa hanya yang ada di hadapannya itulah tentara Rasulullah SAW. Namun menjelang pertempuran timbul kegemparan baru di kalangan pasukan Quraisy.